Nama saya Noverina Silalahi, mahasiswi program studi manajemen bisnis, kelas MB7C, Politeknik Negeri Medan. Pada video kali ini, saya ingin memberitahukan cara melakukan analisis regresi linear berganda dengan SPSS. SPSS yang saya gunakan ini adalah aplikasi SPSS versi 22. Nah, sebelum kita masuk ke tutorialnya, ada baiknya kita lihat dulu teori analisis regresi linear berganda yang telah saya rangkum ini. Menurut Umi Narimawati, tahun 2008, analisis regresi linear berganda yaitu suatu analisis asosiasi yang digunakan secara bersamaan untuk meneliti pengaruh dua atau lebih variabel bebas terhadap satu variabel tergantung dengan skala interval. Jadi, analisis regresi linear berganda ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh antara variabel bebas dengan variabel terikatnya. Nah, cara melakukan analisis regresi linear berganda dengan SPSS. Yang pertama, siapkan data yang akan dianalisis, lalu buka aplikasi SPSS. Yang kedua, masukkan data yang akan jadi variabel ke variabel view. Setelah itu, klik data view, lalu masukkan data dari setiap variabel ke masing-masing kolom variabel. Selanjutnya, dari menu utama SPSS, klik pada Analyze, Regression, Linear. Setelah itu akan muncul kotak dialog Linear Regressions. Selanjutnya, masukkan setiap variabel bebas ke kotak Independence dan variabel terikatnya ke kotak Dependence. Lalu pada bagian method, pilih Enter dan selanjutnya klik Statistics. Setelah itu akan muncul kotak dialog Linear Regression Statistics. Lalu berikan tanda centang pada Estimates dan Model Fits, lalu klik Continue. Selanjutnya, klik OK, maka akan muncul output hasil data yang telah dianalisis di SPSS. Nah, selanjutnya kita masuk ke demo dari analisis regresi linear berganda di SPSS. Nah, yang pertama sekali itu kita harus punya data. Di sini saya telah menyiapkan datanya, yaitu ada 20 data dengan variabel bebasnya 2, yaitu terdiri dari motivasi dan minat, dan variabel terikatnya yaitu 1, yaitu prestasi. Nah, data ini kita kopikan, namun kita kopikan hanya angkanya saja. Kita kopikan ke SPSS. Selanjutnya, kita paste di SPSS. Nah, di sini variabelnya sudah tertera variabel 1, variabel 2, dan variabel 3. Kita akan mengganti nama variabel ketiga variabel tersebut. Variabel 1 kita buat X1, dan variabel 2 kita buat X2, lalu variabel 3 kita buat Y. Nah, karena di data yang telah saya sediakan ini tidak menggunakan desimal, jadi kita hilangkan desimal keseluruhannya. Nah, pada bagian label, kita untuk X1 kita buat motivasi, untuk X2 kita buat minat, dan Y kita buat prestasi. Nah, selanjutnya yang harus kita ganti itu yaitu measure-nya. Kita ganti menjadi scale semuanya. Nah, setelah itu kita kembali ke data view, maka tampilannya akan seperti ini. Nah, selanjutnya kita masuk ke Analyze, lalu klik Regression, lalu pilih Linear, lalu masukkan variabel bebasnya ke Independent dan variabel terikatnya ke Dependent. Variabel bebasnya tadi yaitu motivasi dan minat. Lalu prestasi, variabel terikat kita masukkan ke Dependent. Lalu metodenya kita pilih Enter, klik Statistics, lalu pilih Estimate, centang Estimate dan Model Fit. Lalu klik Continue, lalu OK. Nah, ini adalah output dari SPSS yang
dari data yang telah kita analisis. Di sini outputnya ada 4, yaitu ada variables enter or remove, ada model summary, ada ANOVA, dan coefficients. Nah, tadi kita buat hipotesis terlebih dahulu. Hipotesis 0 yaitu ada pengaruh antara motivasi dan minat terhadap prestasi. Hipotesis alternatif, tidak ada pengaruh antara motivasi dan minat terhadap prestasi. Nah, setelah itu saya akan menjelaskan makna satu-satu dari tiap bagian pada output yang dari data yang telah kita analisis. Nah, kita masuk ke model summary. Model summary ini berisi tentang R atau koefisien korelasi, R square atau koefisien determinasi, adjust R square, dan standard error of the estimate. Nah, R square itu adalah hasil kuadrat dari koefisien korelasi atau R. R square itu diartikan sebagai besarnya kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan varians variabel terikatnya atau besarnya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikatnya secara simultan atau bersama-sama. Nah, di sini dari hasil data yang telah dianalisis, didapatlah R square-nya 0,808. Jadi, besarnya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikatnya yaitu sebesar 80,8% secara simultan atau secara bersama-sama. Nah, selanjutnya kita masuk ke tabel ANOVA atau UGF. Nah, UGF ini sendiri bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel terikat secara simultan atau bersama-sama. Hipotesisnya yaitu hipotesis 0, ada pengaruh antara motivasi atau X1 dan minat atau X2 terhadap prestasi atau Y secara simultan. Hipotesis alternatifnya, tidak ada pengaruh antara motivasi atau X1 dan minat atau X2 terhadap prestasi atau Y secara simultan. Nah, untuk menentukan nilai F-table itu dilihat dari dua DF, yaitu DF1, yaitu K adalah jumlah variabel bebasnya. Sedangkan DF2, yaitu N kurang K, di mana N adalah banyaknya jumlah data. Nah, kita untuk mencari nilai F-table-nya, kita lihat tabel F dulu. Tadi, pada data, variabel bebas kita ada 2, dan N kita ada 20. Jadi, DF1 kita yaitu 2, dan DF2 kita yaitu 20 kurang 2 sama dengan 18. Nah, mari kita lihat. Nah, di sini ada dibuat persentase probabilitasnya itu 0,05% atau 5%. Nah, kita mencari pada DF1 2 dan DF2 yaitu sebesar 18. Nah, hasilnya adalah 3,55. Nah, 3,55. Nah, di sini ada 2 dasar atau pedoman pengambilan keputusan UGF. Yang pertama, berdasarkan nilai signifikansi atau sig dari output ANOVA. Jika nilai signifikansi kurang dari 0,05, maka hipotesis 0 diterima. Artinya, ada pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel terikatnya secara simultan atau bersama-sama.
Nah, jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, maka hipotesis nol ditolak. Artinya, tidak ada pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel terikatnya secara simultan atau bersama-sama. Nah, pedoman yang kedua itu berdasarkan perbandingan nilai F hitung dengan F tabel. Jika nilai F hitung lebih besar dari nilai F tabel, maka hipotesis nol diterima. Artinya, ada pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel terikat secara simultan atau bersama-sama. Jika nilai F hitung lebih kecil dari nilai F tabel, maka hipotesis nol ditolak dan hipotesis alternatif diterima. Artinya, tidak ada pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel terikat secara simultan atau bersama-sama. Nah, berdasarkan hasil yang telah kita dapat tadi, dan data yang telah dianalisis, maka didapatlah yang pertama, berdasarkan output ANOVA pada SPSS, diketahui nilai signifikansi sebesar 0,00. Yaitu ini. Karena nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, maka hipotesis nol diterima. Artinya, ada pengaruh antara motivasi atau X1 dan minat atau X2 terhadap prestasi atau Y secara simultan atau bersama-sama. Yang kedua, berdasarkan output ANOVA pada SPSS, diketahui nilai F hitung adalah sebesar 35,669. Karena nilai F hitung yaitu 35,669 lebih besar dari nilai F tabel yaitu 3,55, maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis nol diterima. Artinya, ada pengaruh antara motivasi atau X1 dan minat atau X2 terhadap prestasi secara simultan atau bersama-sama. Nah, inilah itu nilai X-nya, 35,669. Nah, jadi dari uji F ini dapat disimpulkan yaitu ada pengaruh antara motivasi dan minat terhadap prestasi secara simultan atau bersama-sama. Nah, selanjutnya kita masuk ke uji T parsial. Uji T parsial tujuannya itu mengetahui apakah variabel bebas atau independen berpengaruh secara parsial terhadap variabel terikat atau dependen. Nah, hipotesis yang pertama yaitu ada pengaruh motivasi atau X1 terhadap prestasi atau Y. Hipotesis yang kedua, ada pengaruh minat atau X2 terhadap prestasi atau Y. Nah, untuk menentukan nilai T tabel, rumusnya itu T tabel sama dengan alfa per 2 dan N kurang K kurang 1 atau DF residual, di mana alfa yaitu level of significance atau tingkat signifikansi atau probabilitas sama dengan 5% atau 0,05%, N sama dengan jumlah data, K sama dengan jumlah variabel bebas. Nah, untuk menghitung T tabelnya sama dengan alfa per 2 N kurang K kurang 1 sama dengan 0,05 per 2, 20 kurang 2 kurang 1. Maka hasilnya 0,05 dengan 17. Nah, di sini telah diketahui juga di ANOVA. Nah, di sini terdapat DF residual 17 sesuai dengan yang ini, yang telah kita dapat menggunakan rumus. Nah, untuk nilai T tabel untuk dua variabel bebas dengan jumlah data sebanyak 20 yaitu 2,1098. Mari kita lihat T tabel yang ada. Apakah benar 2,1098? Di mana tingkat signifikansi 5% atau kita menggunakan rumus yang tadi T tabel 0,025 dengan 17. 0,025 dengan 17 di sini.
2,10982. Saya menggunakan pembulatan menjadi 2,1098. Nah, selanjutnya dasar atau pedoman pengambilan keputusan uji T parsial dalam analisis regresi. Yang pertama, berdasarkan nilai signifikansi atau SIG. Jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, maka hipotesis diterima. Artinya, ada pengaruh variabel bebas atau X terhadap variabel terikat atau Y. Jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, maka hipotesis ditolak. Artinya, tidak ada pengaruh variabel bebas atau X terhadap variabel terikat atau Y. Nah, dasar yang kedua yaitu berdasarkan perbandingan nilai T hitung dengan nilai T tabel. Jika nilai T hitung lebih besar dari T tabel, maka hipotesis diterima. Artinya, ada pengaruh variabel bebas atau X terhadap variabel terikat atau Y. Jika nilai hitung lebih kecil dari T tabel, T tabel, maka hipotesis ditolak. Artinya, tidak ada pengaruh variabel bebas atau X terhadap variabel terikat atau Y. Nah, mari kita analisis berdasarkan hasil analisis yang telah kita dapatkan melalui SPSS. Nah, untuk hasil uji T sendiri itu ada pada bagian koefisien. Nah, hasil uji T yang pertama yaitu uji T atas H1 atau uji T atas pengaruh atau uji pengaruh antara motivasi terhadap prestasi. Nah, berdasarkan tabel output koefisien pada SPSS, diketahui nilai signifikansi motivasi adalah sebesar 0,588. Ini. Nah, karena nilai signifikansi motivasi yaitu 0,588 lebih besar dari 0,05, maka hipotesis ditolak. Artinya, tidak ada pengaruh antara motivasi atau X1 terhadap prestasi atau Y. Nah, yang kedua, berdasarkan output koefisien pada SPSS, diketahui nilai T hitung variabel motivasi adalah sebesar 0,553. Karena nilai T hitung variabel motivasi yaitu min 0,553 lebih kecil dari T tabel yaitu 2,1098, maka hipotesis ditolak. Artinya, tidak ada pengaruh antara motivasi atau X1 terhadap prestasi atau Y. Nah, ini tadi nilai T hitungnya, min 0,553. Nah, yang kedua, berdasarkan tabel output koefisien pada SPSS, diketahui nilai T hitung variabel minat adalah sebesar 3,410. Ini 3,410. Karena nilai T hitung yaitu 3,410 lebih besar dari T tabel yaitu 2,1098, maka hipotesis diterima. Artinya, ada pengaruh antara minat atau X2 terhadap prestasi atau Y. Nah, kesimpulan dari uji T yaitu, yang pertama, tidak ada pengaruh antara motivasi atau X1 terhadap prestasi atau Y secara parsial atau H1 ditolak. Yang kedua, ada pengaruh antara minat X atau X2 terhadap prestasi atau Y secara parsial, yaitu H2 diterima. Nah, selanjutnya kita masuk ke persamaan umum analisis regresi linear berganda. Persamaan umum analisis regresi linear berganda yaitu Y sama dengan A tambah B1 X1 tambah B2 X2 ditambah titik-titik sampai Bn Xn, di mana Y sama dengan variabel terikat atau dependen
A sama dengan konstanta, B sama dengan koefisien regresi pada masing-masing variabel bebas atau independen. Nah, berdasarkan analisis regresi linear berganda yang telah kita lakukan, diperoleh persamaan regresi linear berganda yang baru, yaitu Y sama dengan A dikurang 0,132x1 tambah 1,051x2. Nah, ini 0,132 ini didapat dari sini, dari B. Jadi kolom B ini untuk rumus persamaan analisis regresi linear bergandanya. Nah, sedangkan 1,051 itu didapat dari sini, kolom B untuk apa? Untuk minat. Demikianlah penjelasan saya. Saya harap teman-teman dapat mengertinya dan semoga ilmu ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Sekian dan terima kasih.